Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat nikmat sehat, nikmat sempat, kita bisa melakukan perkuliahan seperti biasa. Sholawat beriring salam selalu kita curahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW atas berkat pejuangnya kita bisa merasakan Islam seperti saat ini. Di sini saya Sri Oktavia sebagai moderator dalam presentasi mata kuliah kampanye PR. Di sini kami akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu mengkaji efektivitas dan efisien praktik kampanye PR. Yang kedua, wahana dan tujuan PR dalam pemasaran. Dan yang ketiga, merancang acara secara khusus. Di sini anggota kelompok dari kelompok 7 yaitu Desi Fitriani, Fikri Tri Pratama, Sri Oktavia dan Wahban, dan saya sendiri sebagai moderator. Langsung saja, materi yang pertama yaitu mengkaji efektivitas dan efisien praktik kampanye PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Tri Pratama akan menjelaskan makalah tentang mengkaji efektivitas dan efisien praktik kampanye PR. Kampanye politik dalam perspektif public relation menekankan pada bagaimana organisasi dan aktor-aktornya seperti elit politik membangun dan meningkatkan kualitas hubungan dengan publik. Tulisan ini merupakan kajian konseptual yang berusaha menguraikan bagaimana perspektif public relation memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas kampanye partai politik. Kualitas kampanye politik dalam perspektif public relation. Komunikasi dalam public relation tidak semata-mata sebagai aktivitas penyampaian pesan melalui media kepada halayak, tetapi lebih fokus pada bagaimana membangun hubungan-hubungan relationship dengan publik. Hubungan-hubungan dengan publik ditunjukkan pada hubungan jangka panjang, ada usaha dan strategi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hubungan dengan publik, termasuk hubungan dalam media sosial. Kampanye politik dalam konteks menjaga kepentingan publik belum dapat dikatakan efektif jika visi misi dan program yang dijanjikan belum direalisasikan. Perspektif political public relation meskipun kurang populer dibandingkan dengan komunikasi politik dan marketing politik, namun memiliki keunggulan, terutama memberi perhatian utama pada upaya membangun hubungan organisasi, partai politik dan publik dalam konteks public relation. Itulah penjelasan materi pertama tentang mengkaji efektivitas dan efisien praktik kampanye PR. Langsung saja materi yang kedua yaitu wahana dan tujuan PR dalam pemasaran. Baiklah, selanjutnya wahana dan tujuan PR dalam pemasaran. Dalam praktiknya, pekerjaan bagian pemasaran meliputi antara lain melakukan penelitian, mendesain produk, mengemas produk atau packaging, menentukan harga, melakukan promosi dan distribusi produk. Tujuan pemasaran adalah untuk menarik dan memuaskan klien atau customer dalam jangka panjang dan upaya mencapai tujuan ekonomi perusahaan. Tanggung jawab utama pemasaran adalah membangun dan mempertahankan pasar bagi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Proses hubungan antara perusahaan dan pelanggannya ini sering disebut dengan istilah hubungan pemasaran atau marketing relation. Sedangkan humas dalam menjalankan fungsinya untuk menjalin hubungan baik melalui marketing relation dan customer relation. Selain itu, humas dalam bidang pemasaran dibutuhkan untuk melakukan publisitas di media massa dan juga pemasangan iklan. Dalam kaitannya dengan dunia pemasaran, sesungguhnya kegiatan PR atau public relation sangat berhubungan erat dengan dunia marketing. Peran PR pada saat ini sangat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
tujuan secara finansial maupun tujuan kepada internal atau eksternal perusahaan. Di era modern saat ini, kegiatan PR tidak hanya terfokus pada ruang lingkup publik internal atau eksternal saja, akan tetapi telah cenderung mendukung program pemasaran sehingga kegiatan PR telah menjadi bagian dari program pemasaran. Baiklah, dalam menjalankan aktivitas di dunia pemasaran, itu ada elemen-elemen komunikasi pemasaran yang dapat digunakan perusahaan dalam mencapai tujuannya antara lain seperti advertising, direct marketing, personal selling, sales promotion, dan kegiatan public relation. Nah, seorang PR itu dapat mengirimkan informasi secara langsung seperti direct mail, katalog kepada konsumen ataupun target konsumen yang dianggap potensial dengan melakukan kegiatan penjualan pribadi atau personal selling. Seorang PR itu dapat membantu perusahaan dengan mengunjungi secara langsung target konsumen yang dianggap potensial. Dan selanjutnya, itu dari beberapa elemen komunikasi pemasaran yang dapat dilakukan oleh seorang PR, itu ada hal yang paling penting yang tidak boleh dilupakan oleh perusahaan, yaitu kegiatan publisitas atau kehumasan publicity. Dalam kegiatan kehumasan itu, seorang PR harus dapat mengelola hubungan yang baik dan pandangan image yang positif mengenai perusahaan di mata publik. Oleh hal itu, seorang PR dengan cara sponsorship, kegiatan-kegiatan yang positif, terlibat dalam kegiatan CSR, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh komunitas. Melalui cara ini, PR dapat menciptakan pandangan dan opini publik yang positif. Itulah penjelasan tentang wahana dan tujuan PR dalam pemasaran. Materi yang selanjutnya yaitu merancang acara secara khusus. Dan selanjutnya itu merancang acara khusus. Perkembangan strategi brand itu pada saat ini itu semakin kreatif dengan menggunakan berbagai media komunikasi dan media sosial. Oleh karena itu, keberadaan suatu brand itu dapat dikomunikasikan melalui pendekatan emosional atau feel attitude dan behavior yang dilakukan terhadap target sasarannya, seperti melalui YouTube dengan sebagai provider yang memiliki peran yang kuat dalam penyimpanan data informasi yang paling besar, dan berupa tayangan film yang dapat dibagikan berkontribusi untuk membangun dan meningkatkan brand experience produk tertentu. Mungkin itu saja. Itulah materi yang terakhir, yaitu merancang acara secara khusus. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Dalam video ini lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.